أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara seiman, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan siang hari ini kecuali kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang sangat mulia ini, untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Ini merupakan nikmat yang begitu agung, nikmat yang besar daripada nikmat-nikmat yang lain. Dikala seorang hamba dimampukan untuk ia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dikala seorang hamba diberikan hidayah, diberikan pertolongan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di luar daripada nikmat-nikmat yang lain. Oleh karenanya sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sudah seyogyanya, sudah sepatutnya untuk membasahi lisan kita ini dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Saudaraku seiman, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak bosan-bosan khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah semuanya. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengaplikasikan seruan-seruan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan untuk orang-orang yang beriman, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman kemudian untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seruan takwa ini tidak akan hilang. Seruan takwa akan selalu dikumandangkan, karena sejatinya takwa inilah yang akan benar-benar menemani kita kelak nanti di akhirat. Yang kemudian dikala kita meninggalkan dunia yang fana ini,
maka tidak ada bekal yang lain yang kita bawa kecuali adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang dengan takwa ini pula Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengangkat derajat seorang mukmin. Yang kemudian dengan takwa ini pula Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyelamatkan seorang mukmin dari azabnya. Dengan takwa ini pula Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menurunkan keberkahan dari langit dan menumbuhkannya dari bumi. Dan dengan takwa ini pula Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan makhraj, memberikan jalan keluar dari setiap problem, setiap permasalahan yang kita hadapi baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Oleh karenanya wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, dan berbekalah kalian semuanya, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku seiman, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikala Allah Tabaraka wa Ta'ala menghadirkan kita di dunia ini, dikala Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita semuanya, bukan begitu saja. Kita dilahirkan, kita diciptakan, yang kemudian kita hari ini ada di atas dunia ini, yang hari ini kita bisa melihat indahnya dunia ini bukan tanpa misi, ya Allah. Allah menciptakan kita, yang kemudian kita berada di dunia ini, yang kemudian kita dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Maka sejatinya ada misi yang harus ditunaikan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang diciptakan begitu saja. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala pun mengabarkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, dikala Engkau menciptakan ini, menciptakan kita semua, menciptakan alam semesta, bahkan nyamuk yang mungkin kita lihat sepele, tidak ada kemudian sia-sia begitu saja. Apalagi kita, dikala kita diciptakan sebaik-baik ciptaan. Allah mengabarkan kepada kita, manusia ini ciptaan yang paling baik-baik ciptaan, yang kemudian kita diciptakan mempunyai visi dan misi, mempunyai tujuan yang kita tidak boleh lengah, jemaah. Kita mempunyai goal target yang harus kita kerjakan, yang kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan kepada kita misi yang turun dari langit. Dalam Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala pun mengabarkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidaklah menciptakan jin, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidaklah menciptakan manusia kecuali untuk satu misi, yaitu adalah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga adanya kita di dunia ini, dikala Allah menciptakan kita, yang kemudian hari ini kita hidup di atas dunia ini, kita punya misi yang sangat agung, yaitu adalah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikala Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang sehingga dikala seorang hamba diberikan kemampuan untuk ia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu merupakan hidayah yang sangat agung, hidayah yang begitu besar, kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan yang lainnya. Karena sejatinya dikala seorang hamba dimampukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mampu beribadah, sejatinya itu merupakan pertolongan yang Allah berikan kepadanya. Yang kemudian dikala kita sibuk dengan kehidupan kita,
Dikala kita sibuk dengan keluarga kita, dikala kita sibuk dengan karir kita, bahkan aset-aset yang kita kumpulkan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak minta itu semuanya. Yang kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala pun mengabarkan, yang kemudian melanjutkan dalam firman-Nya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah memberikan kita misi. Allah memberikan kita perintah, yang kemudian dengan misi itu Allah tidak mengharap apa-apa. Yang kemudian dengan misi itu Allah tidak mengharap kita memberikan rizki kepadanya, tidak mengharap kita memberikan makan kepadanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak minta itu semuanya. Allah tidak minta apa yang kita kumpulkan. Maka ini memberikan makna bahwasanya misi yang Allah berikan kepada kita, sejatinya Allah pun tidak butuh itu. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh salat Jumat kita. Allah tidak butuh dengan salat-salat yang kita tunaikan. Allah tidak butuh dengan zakat yang kita keluarkan. Allah tidak butuh dengan puasa yang kita kerjakan. Dengan amal-amal yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala sejatinya tidak membutuhkan hal tersebut. Kenapa jemaah? Karena sejatinya apa yang kita kerjakan, kemudian yang menjadi misi kita adalah untuk kita sendiri. Allah Tabaraka wa Ta'ala pun mengabarkan dalam Quran surat Al-Isra, Bada'u billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika engkau beribadah, jika engkau berbuat baik, maka ibadah itu, perbuatan baik itu akan kembali untuk kita. Ibadah yang kita lakukan maka sejatinya untuk kita. Salat Jumat yang kita kerjakan untuk diri kita. Salat-salat yang kita tunaikan untuk diri kita. Puasa yang kita kerjakan untuk diri kita. Bacaan Quran kita, sedekah kita, semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan untuk diri kita. Keluarga yang kita bangun untuk diri kita, anak-anak yang kita didik kemudian menjadi anak-anak yang soleh jemaah, sejatinya adalah untuk kita. Allah tidak butuh. Yang kemudian misi ini harus kita kerjakan. Jangan sampai kita terperdaya dengan kehidupan dunia yang fana ini. Jangan sampai kesibukan-kesibukan yang kita kerjakan kita melupakan misi yang agung ini. Karena dikala Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita di dunia ini, yang kemudian hari ini kita di atas dunia ini, maka sejatinya kita mempunyai satu misi, yaitu dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala pun mengabarkan, wa in asatum falaha. Dikala perbuatan itu buruk, maka pun perbuatan tersebut akan kembali kepada dirinya. Dikala seorang hamba yang membangkang perintah Allah, dikala seorang hamba tidak menunaikan salat, seorang laki-laki tidak menunaikan jamaahnya ke masjid ataupun amalan-amalan yang lain, dikala ia bermuamalah permodalan dari ribawi ataupun ia melakukan tipu daya musliah dan segala macamnya, menipu kawannya dan amalan-amalan yang membangkang, yang ia melanggar perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sejatinya apa yang ia kerjakan akan kembali kepada dirinya sendiri. Inilah yang Allah kabarkan. Sehingga dikala kita berbuat baik, dikala kita beramal soleh, dikala kita bisa beribadah seperti ini, maka sejatinya untuk kita, bukan untuk yang lain. Oleh karenanya kemudian waktu yang kita gunakan jangan sampai kita sia-siakan ya Pak. Ibadah sholat Jumat yang kita kerjakan pun harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala orang memikirkan diri sendiri, maka dia akan berupaya untuk lebih memaksimalkan ibadah ini. Dikala mindset pikirannya bahwasanya ibadah yang dia kerjakan, amal soleh yang ia lakukan untuk dirinya sendiri, sejatinya harusnya dia tidak main-main. Dikala kita bangun rumah yang kita idam-idamkan, kita akan bangun
dengan semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Bahkan tukang salah sedikit diprotes. Kenapa? Karena harus sesuai dengan keinginannya. Karena bangunan itu akan ditempati olehnya. Dia akan tinggal di sana. Dia akan melihatnya setiap hari. Dia akan memperhatikan itu, jamaah. Maka dikala ibadah ini untuk dirinya sendiri juga harus diperhatikan. Bagaimana dikala khutbah Jumat itu berlangsung? Tenang, harus mendengarkan khotib, tidak bermain, tidak ngobrol, tidak merokok. Khatib sudah naik mimbar masih bermain-main, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, dikala khatib naik mimbar, malaikat pun tutup buku catatan di pintu-pintu masjid, yang kemudian yang datang setelahnya tidak masuk daftar absen. Yang kemudian sholat yang kita kerjakan untuk diri kita, jamaah, yang seharusnya lebih maksimal ihtimam bagaimana supaya sholat ini khusyuk. Yang kemudian ibadah puasa kita, amalan-amalan soleh yang lain untuk diri kita, jamaah, bukan untuk yang lain, bukan untuk BKM, bukan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allahus Samad, Allah tidak butuh yang lain. Allah yang akan mengazab, Allah yang akan menghisab kita, Allah yang akan memberikan ganjaran kita. Kita yang fana, Allah kekal, yang kemudian kita nanti akan dibangkitkan dalam kondisi yang terkadang kita tidak ingin. Jika Allah tabaraka wa ta'ala pun mengabarkan, wa ma a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dikala seorang hamba Allah tabaraka wa ta'ala ceritakan nanti pada hari akhir, pada hari kiamat, Allah tabaraka wa ta'ala akan membangkitkan orang-orang yang lalai dari mengingatnya, orang-orang yang berpaling dari syariatnya. Wa man a'rada an dzikri, maka barang siapa yang ia berpaling dari syariatku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnah-sunnah nabiku, barang siapa yang ia tidak menerima syariat Al-Quran yang diturunkan, ia menolaknya, ia melanggarnya, ia membangkangnya, maka pada hari kiamat nanti aku akan bangkitkan ia dalam kondisi buta. Inilah kondisi dikala kita menentang Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah kondisi dikala kita menyepelekan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Inilah kondisi dikala ia tidak nurut, ia tidak taat dengan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala, maka sudah sewajibnya untuk itu, sudah seyukianya, jamaah. Mari muhasabah diri. Jumat yang ini harus lebih baik daripada Jumat yang kemarin, yang besok harus lebih baik daripada Jumat. Salat kita pun demikian, puasa kita pun demikian. Kita harus mempunyai visi misi ini, harus kita pegang keras erat, kita gigit dia. Kita beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan semaksimal mungkin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin. Saudaraku seiman, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Jika Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan dalam Al-Quran, Quran surat Taha, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah aku turunkan Al-Quran ini
tidaklah aku turunkan syariat ini kepada kita semuanya untuk menjadi beban. Tidak jamaah. Sehingga kaidahnya dalam agama ini la ikraha fidin, gak ada paksaan jamaah. Namun kita perlu hidup kita di dunia punya misi, punya visi misi yang harus kita tunaikan, sehingga misi ini harus lebih baik hari berganti hari, Jumat berganti Jumat. Kita harus mempunyai target-target. Jumat ini saya terlambat berarti besok saya tidak. Jumat ini saya berada di luar berarti besok saya harus ada di dalam. Jumat ini saya berada di saf belakang maka besok saya harus ada di saf depan. Inilah yang harus kita pegang, visi misi dalam beribadah kepada Allah Taala wa Ta'ala. Salat kita pun demikian dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka kita berdoa kepada Allah Taala wa Ta'ala. Semoga Allah Taala wa Ta'ala memberikan kita hidayah taufiknya, yang kemudian memberikan kemudahan untuk kita semuanya selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Taala wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir da'wana.